Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh menghampiri kehidupan kita, yang terambil dalam Mazmur 102 ayatnya yang ke-20. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari sabda kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema, milikilah perspektif yang benar. Milikilah perspektif yang benar. Ada sebuah cerita yang saya baca. Ada seorang perokok. Ketika dia membaca tentang bahaya dari merokok, ketika dia membaca dari sebuah buku, mulai dari saat itu ia berhenti membaca buku. Nah, pertanyaannya, apa yang salah? Bukunya atau rokoknya? Sebenarnya yang salah adalah orangnya. Lebih tepatnya, perspektifnya yang salah. Apa itu perspektif? Perspektif adalah sudut pandang atau bagaimana kita menentukan cara kita melihat segala sesuatu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau dapat bilang bahwa perspektif itu penting. Perspektif itu penting. Ada sebuah cerita, kedua anak ini, mereka memiliki seorang bapak yang perokok dan pemabuk. Ketika anak pertama ditanya, kenapa kamu menjadi perokok dan pemabuk? Dia menjawab, karena ayah saya adalah perokok dan pemabuk. Dan ketika anak yang kedua ditanya, kenapa kamu tidak merokok dan tidak menjadi pemabuk? Dia menjawab, karena ayah saya adalah perokok dan pemabuk, jadi saya tidak mengikuti ayah saya. Jadi saya mau dapat bilang bahwa perspektif itu sangat penting. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, hal-hal yang ditentukan oleh perspektif. Yang pertama, perspektif sangat menentukan kesuksesan kita. Banyak orang gagal karena melihat sebuah masalah sebagai tantangan. Tetapi banyak orang sukses karena melihat sebuah masalah tantangan adalah pembentukan bagi kepribadiannya. Sehingga ketika sebuah masalah datang, dia melihat dengan perspektif yang benar bahwa ketika masalah itu datang kepada hidupnya, dia terus belajar dan belajar. Dan pada akhirnya ia menjadi orang yang sukses. Jadi perspektif itu adalah sangat penting dengan cara pandang kita untuk kita melihat sebuah masalah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah cerita, dua orang sales dikirim ke suatu daerah untuk melihat keadaan di sana. Orang sales yang pertama, dia berkata bahwa, "Woi bos, jangan kita membangun sebuah pabrik sepatu di suatu daerah sana. Karena ketika saya pergi di daerah tersebut, orang tidak memakai sepatu." Tetapi sales yang kedua dia bilang, "Bos, ini adalah kesempatan untuk kita. Bagaimana kita membangun sebuah pabrik sepatu di sana. Karena di daerah tersebut banyak orang yang tidak pakai sepatu. Mereka memiliki sebuah perspektif yang berbeda." Jadi perspektif itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik kepada kita. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Seperti dikatakan kepada Yeremia 29 ayatnya ke-11, bahwa Tuhan berkata bahwa Ia memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera kepada kita. Ia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita. Saya mau dapat bilang bahwa milikilah perspektif yang benar.
Sehingga ketika kita memiliki sebuah yang namanya perspektif yang benar, apa yang menjadi rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bisa kita gapai akan hal itu jika kita bersama dengan Tuhan dan disertai dengan perspektif yang benar. Dan yang kedua ialah perspektif sangat menentukan kebahagiaan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus dalam keadaan keterpurukan sekalipun, berbagai masalah yang besar yang dialami dalam dunia pelayanannya, tetapi karena dia memiliki perspektif yang benar, ia tetap sukacita dalam keadaan yang buruk sekalipun. Karena setiap keadaan kita punya pilihan untuk tetap bersukacita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang menderita hari-hari ini bukan karena keadaan sebenarnya, tapi dia memandang keadaan dengan cara yang salah. Saya ulangi, banyak orang hari-hari ini menderita sebenarnya bukan karena keadaan, tetapi memiliki perspektif yang salah. Contohnya, ada orang lain ketika memiliki sebuah rumah yang besar, ia bersyukur. Tetapi ada kalanya orang karena memiliki sebuah cara pandang atau perspektif yang salah, ketika dia memiliki rumah yang besar, di situ dia tidak bersyukur. Dia mengeluh bagaimana cara membersihkannya, ngepelnya, dan lain sebagainya. Dia persoalkan hal itu. Karena kenapa? Dia memiliki sebuah perspektif yang salah. Ada orang yang persoalkan tentang pekerjaan. Orang lain susah cari pekerjaan. Tetapi orang lain ketika memiliki sebuah pekerjaan, karena dia memiliki sebuah perspektif yang salah, dia jadikan sebuah pekerjaan itu sebagai beban dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau dapat bilang bahwa Tuhan, seperti yang saya dapat katakan tadi awal, bahwa Tuhan telah merancangkan rancangan damai sejahtera untuk kita. Tetapi untuk memiliki akan hal itu, milikilah sebuah perspektif yang benar. Sehingga dengan bersama Tuhan, ketika kita memiliki sebuah perspektif yang benar, kita akan meraih akan sebuah rancangan damai sejahtera itu, sebagaimana janji Tuhan di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Hal yang terakhir ialah perspektif sangat menentukan iman kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang pada saat ini yang kalah dengan masalah karena mereka memiliki perspektif yang keliru, karena mereka memiliki perspektif yang salah. Seandainya kertas ini kecil, ketika kita memiliki perspektif yang benar, kita akan melihat kertas ini adalah kecil. Tetapi kalau kita memiliki sebuah perspektif yang salah, maka kertas ini akan kelihatan besar. Kertas ini akan kelihatan besar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebuah kisah tentang Daud dan Goliat. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia memiliki sebuah perspektif yang benar. Karena di situ dia melihat Goliat bukan postur tubuhnya dengan postur tubuhnya, tetapi dia pandang Goliat itu dengan perspektif yang benar, bahwa Allah yang dia sembah, bahwa Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Allah yang besar. Sehingga dengan perspektif yang benar yang dimiliki oleh Daud, ia melihat Goliat itu sangat kecil karena dia memiliki perspektif yang benar. Yang walaupun Goliat bilang,
Aku mendatangkan engkau dengan pedang, dengan tombak, dan dagingmu akan kuberikan kepada ikan-ikan di laut dan burung di udara, kata Goliat. Karena Daud memiliki sebuah perspektif yang benar, Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kenapa Raja Saul menjadi takut ketika melihat Goliat? Karena dia memiliki sebuah perspektif yang salah. Dia memiliki sebuah perspektif yang keliru. Sehingga kehadiran Goliat, dia memandang itu bahwa masalah yang sangat besar. Tetapi Daud, dia memiliki perspektif yang benar. Dan singkat cerita, pada akhirnya dia mengalahkan Goliat. Kalau hari ini saudara berkata bahwa masalah saya sangat besar, tidak mungkin masalah ini saya lewati, saya sangat tertekan, saya terpuruk. Ingat, saudara sedang memiliki yang namanya perspektif yang salah. Karena saudara melihat masalah itu dengan sebuah perspektif yang salah. Saya mau dapat bilang bahwa jika kita berkata pada saat ini, masalah ini sangat berat, masalah ini saya tidak mampu untuk melewati, rubah perspektif kita. Kita harus memiliki perspektif yang benar. Bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat kecil ketika kita pandang Yesus. Karena Allah yang kita sembah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita tidak batasi dalam ruang dan waktu. Sehingga ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita lihat Tuhan, kita pandang Tuhan. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang maha besar, maha mulia. Sehingga dengan perspektif yang benar, dengan campur tangan Tuhan, kita dapat taklukkan masalah itu. Kita dapat taklukkan tantangan itu. Dan kita berkata kepada masalah itu, bahwa engkau sangat kecil jika kita miliki yang namanya perspektif yang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau dapat bilang bahwa miliki perspektif yang benar itu sangat penting. Karena siapa kita pada saat ini? Yang menentukan kita sukses, yang menentukan kita kuat di dalam Tuhan, jika kita memiliki sebuah perspektif yang benar. Mungkin kita pada saat ini kadangkala memiliki sebuah perspektif yang keliru. Rubah itu dan milikilah sebuah perspektif yang benar. Sehingga ketika masalah datang, hal-hal yang tidak menyenangkan menghampiri kehidupan kita, kita melihat dari perspektif yang benar. Sehingga dengan perspektif yang benar, kita akan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang dengan sukacita, kita akan menjadi orang yang penuh dengan harapan. Kita akan menjadi orang yang terus bergantungkan dirinya ke hadapan Tuhan. Jika kita memiliki sebuah perspektif yang benar. Kalau kita memiliki sebuah perspektif yang benar, otomatis kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya, kita akan menjadi orang yang terus hidup takut akan Tuhan dan terus memiliki sebuah perspektif yang benar. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Haleluya. Amin.